Saya akan memberikan waktu dan kesempatan selama 40 menit kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerja mereka. Kepada kelompok 2, waktu dan kesempatan saya berikan. Selamat siang kepada Bapak dan Ibu guru yang hadir di sini. Selamat siang kepada teman-teman kita satu sekolah SMA Negeri 1 Langkai Rembong. Bagaimana kabarnya? Oke, baguslah. Suatu kehormatan bisa berdiri di sini untuk mempresentasikan karya ilmiah kami pada hari ini. Nah, jadi teman-teman, kalian pernah tidak mendengar kata ini? Diradai, radai. Ini, iya toh. Begini kan teman. Kenapa begini? Hai, kenapa? Itu sudah sering kalian dengar pasti toh. Kita pakai toh. Nah, di sini teman-teman, kami melihat ada suatu fenomena atau kejadian. Kata-kata yang saya sebutkan tadi, bisa, rada, toh, kan, hai, itu semua itu namanya bahasa gaul. Dan kita itu pakai untuk supaya gaul gitu. Makanya namanya bahasa gaul. Nah, di sini bahasa gaul itu kan yang sering sekali kita pakai adik-adik kita, kakak-kakak kelas kita, teman sebaya kita dalam percakapan sehari-hari. Tapi kalau sudah misalnya yang ini presentasi di depan sini, habis itu kita wawancara, misalnya mau keterima kerja atau beasiswa, pasti kita pakai bahasa Indonesia. Kira-kira kami mulai melihat ada satu fenomena atau kejadian ini. Kenapa bahasa Indonesia itu hanya dipakai waktu wawancara saja atau presentasi saja? Kenapa bahasa Indonesia itu tidak dipakai ketika kita berbicara sehari-hari dengan kita punya teman-teman, dengan kita punya kakak-kakak atau adik-adiknya kita? Apakah sebenarnya bahasa Indonesia ini hanya untuk keperluan resmi saja? Hanya untuk wawancara saja? Hanya untuk formalitas saja? Tidak, kan? Bahasa Indonesia itu sudah diakui oleh negara kita sebagai bahasa nasional, sebagai bahasa yang diresmikan secara resmi oleh kita punya pejuang dahulu. Mereka mengakui bahasa Indonesia supaya bahasa Indonesia itu mempersatukan kita, supaya orang-orang Indonesia itu yang dari berbagai daerah yang punya bahasa yang berbeda-beda bisa berkomunikasi, bisa bertukar pikiran sebagai saudara sesama bangsa. Nah, tapi di tengah kita sudah pakai dahulu ya, kalau kita tahu dokumen-dokumennya Ki Hajar Dewantara atau era Kartini, mereka itu masih menggunakan bahasa di kalangan remaja SMA Negeri 1 Langkai Rembong. Inilah judul yang kami bawakan, dan setelah judul ini kami akan memberikan sistematika atau urut-urutan dari karya tulis yang kami buat. Ada 4 urut-urutan di sini. Yang pertama itu bab 1, yaitu pendahuluan. Lalu yang kedua kajian teori, bab 3 pembahasan, dan yang keempat penutup. Kita mulai saja dari bab 1, yaitu pendahuluan. Nah, di bab 1 ini kita bicara soal latar belakang. Latar belakang itu apa? Alasan kenapa topik ini kami angkat. Kenapa bahasa gaul dan bahasa Indonesia? Nah, alasan kenapa topik ini diangkat itu karena yang pertama, kalian bisa lihat di sana. Poin 1, titik yang paling atas, bahasa erat kaitannya dengan hidup sehari-hari. Kita sudah tahu untuk sebagai media berkomunikasi, untuk komunikasi, untuk bicara dengan sesama kita manusia, kita butuh bahasa supaya kita punya isi pikiran dan isi hati itu tersampaikan dengan benar. Kita butuh bahasa sehingga bahasa itu erat sekali kaitannya dengan hidup kita sehari-hari. Kita tidak mungkin menghabiskan satu hari tanpa bicara, bukan? Sehingga bahasa itu menurut kami hal yang sangat penting dan menarik untuk dikaji. Apalagi ketika kami menemukan pertanyaan-pertanyaan dari fenomena-fenomena yang kami perhatikan, sehingga kami melihat bahasa ini sangat menarik dan penting untuk diangkat. Makanya kami mengangkat topik ini. Lalu yang kedua, adanya fenomena berbahasa gaul di kalangan remaja SMA Negeri 1 Langkai Rembong. Lingkungan kami belajar selama ini bukan hanya di rumah, tapi lingkungan belajar kami itu ada di sekolah tentunya, lembaga pendidikan. Nah, selama 3 tahun ini kami melihat adanya fenomena
menjadikan ini sebagai latar belakang atau alasan kenapa kami mengangkat karya tulis ilmiah ini. Terus yang ketiga, bahasa Indonesia yang baku itu sudah jarang dipakai dalam percakapan sehari-hari. Itu tadi, fenomena berbahasa gaul. Anak-anak muda sudah berbahasa gaul sekarang. Mereka tidak lagi menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa baku. Dan jadinya mereka punya anggapan bahwa bahasa Indonesia itu hanya digunakan untuk wawancara atau hal-hal resmi atau formal lainnya. Begitu teman-teman. Setelah kita memperhatikan fenomena itu, kita pasti timbul pertanyaan. Kenapa begini, kenapa begitu? Apa ini, apa itu? Bagaimana ini, bagaimana itu? Sehingga dua pertanyaan yang mewakili kami punya karya tulis ilmiah itu ada dua. Yang pertama, mengapa bahasa gaul itu dapat berpengaruh terhadap eksistensi bahasa Indonesia? Mengapa bahasa gaul ini bisa berpengaruh ke bahasa Indonesia, ke keberadaan media? Bagaimana pengaruhnya? Yang kedua, bagaimana upaya yang dapat dilakukan agar bahasa gaul tidak dapat mempengaruhi eksistensi bahasa Indonesia? Anggaplah memang bahasa gaul berpengaruh, sehingga kita harus memberikan upaya agar bahasa Indonesia itu tetap lestari sebagai bahasa nasional yang dipakai untuk komunikasi sebagai orang Indonesia. Setelah rumusan masalah, kita akan melihat tujuan. Menulis karya tulis ilmiah ini, kita perlu tujuan. Tujuan kita menulis ini apa? Supaya kita termotivasi. Yang pertama itu dapat mengetahui dan memahami alasan mengapa bahasa gaul itu berpengaruh terhadap eksistensi bahasa Indonesia. Kita perlu tahu alasan kenapa bahasa gaul ini berpengaruh terhadap eksistensi bahasa Indonesia, dan inilah tujuan penelitiannya. Lalu yang kedua, ada dapat mengetahui dan memahami upaya ini. Manfaatnya bukan hanya bagi siswa saja, tetapi bagi sekolah dan bagi masyarakat. Yang pertama bagi siswa. Bagi siswa, supaya siswa bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam berkomunikasi. Karena siswa itu anak muda, generasi muda Indonesia. Sehingga anak muda itu perlu meneruskan apa yang sudah diperjuangkan oleh pejuang kita di zaman dahulu kala. Kita harus tetap berkomunikasi menggunakan bahasa nasional yang sudah diakui oleh negara kita, yaitu bahasa Indonesia. Lalu yang kedua bagi sekolah. Bagi sekolah, manfaat penelitiannya adalah supaya sekolah itu bisa mengkomunikasikan atau mensosialisasikan bahasa Indonesia itu kepada dia punya murid-murid. Dia punya murid, supaya murid-muridnya tahu bahwa bahasa nasional Indonesia, bahasa nasional negara Indonesia itu bahasa Indonesia, dan kita harus menggunakannya di dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu bahasa pemersatu kita. Dan yang terakhir, masyarakat. Manfaat penelitian bagi masyarakat adalah supaya masyarakat itu menyadarkan dan memberikan pengertian juga informasi terhadap penggunaan bahasa Indonesia ini. Lingkungan seorang anak atau remaja itu bukan hanya di sekolah saja, tapi juga di rumah, juga di masyarakat. Manusia makhluk sosial, sehingga dia bukan hanya di sekolah saja, tapi lingkungan masyarakat juga pasti ada. Sehingga manfaat penelitian ini bagi masyarakat supaya masyarakat tahu informasi tentang bahasa Indonesia, dan mereka mulai sedikit-sedikit menggunakan bahasa Indonesia yang baku supaya bahasa Indonesia yang baku ini tetap lestari. Lalu yang terakhir, metode penelitian. Penelitian itu butuh metode atau cara. Jadi metode atau cara yang kami gunakan di dalam penelitian ini adalah yang pertama, metode pengumpulan data. Di sini kami akan mengumpulkan data, dan mengumpulkan datanya itu dengan cara penyebaran pertanyaan pada link yang disebarkan kepada remaja. Dan hasil setelah itu akan diberi penguatan lagi dengan studi-studi pustaka yang sudah kami lakukan. Dan yang pertama yaitu hipotesis kerja. Secara singkat, hipotesis kerja itu artinya ternyata ada pengaruhnya bahasa Indonesia dengan bahasa gaul ini. Lalu yang kedua, hipotesis nihil. Dari pada teman saya Dita sudah menjelaskan bab 1 dengan sangat baik. Jadi di bab 2 landasan teori ini kita akan berbicara tentang pengertian bahasa, apa itu bahasa gaul, apa itu sumber-sumbernya bahasa gaul itu, awalnya dari mana sih sampai ada bahasa gaul itu. Jadi di awal tadi kita sudah singgung sedikit soal bahasa. Di awal tadi kita sudah singgung soal bahasa gaul, soal apa fungsinya bahasa, sama apa itu bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kita sudah singgung sedikit. Sekarang sebelum mengkaji lebih lanjut soal pengaruh bahasa gaul terhadap eksistensi bahasa Indonesia, tentunya kita harus tahu apa itu bahasa. Jadi bahasa itu adalah secara sederhana, bahasa dapat diartikan sebagai alat untuk menyampaikan sesuatu yang terlintas di dalam hati kita. Atau secara lebih jauhnya, bahasa itu
adalah gagasan dalam kita punya kepala, konsep atau perasaan. Jadi bahasa itu kita gunakan dalam berkomunikasi tuh teman-teman. Jadi dalam berkomunikasi itu tujuan dari komunikasi adalah menyampaikan apa yang dalam kita punya pikiran kepada orang yang kita tuju, agar orang yang kita tuju itu mengerti apa yang kita maksud, apa yang ada dalam kita punya kepala. Jadi agar orang yang kita tuju tadi itu mengerti, kita harus menggunakan bahasa yang sama. Jadi itulah gunanya bahasa, agar apa yang kita maksudkan itu bisa dimengerti oleh orang yang kita tuju. Terus di sini ada pengertian bahasa menurut seorang ahli. Ahli itu namanya Bloomfield. Menurut Bloomfield, bahasa adalah sistem lambang yang berupa bunyi yang bersifat sewenang-wenang yang dipakai oleh anggota-anggota masyarakat untuk saling berhubungan dan berinteraksi. Dari pengertian dari Bloomfield ini, kita bisa menggarisbawahi dua hal. Yang pertama, bahasa sebagai sistem, dan yang kedua, bahasa sebagai lambang yang berupa bunyi. Apa itu bahasa sebagai sistem? Yang kita tahu teman-teman, dalam sebuah sistem itu pasti ada namanya aturan, ada namanya kaidah. Kaidah itu adalah sederet bunyi yang melambangkan suatu makna yang bergantung pada kesepakatan atau konvensi anggota masyarakat pemakainya. Yang kedua, bahasa baku dan non baku. Di sini kita semua tahu bahasa baku itu kan kita sering gunakan di situasi formal. Situasi formal seperti kalau presentasi, kalau menulis surat lamaran kerja seperti itu. Terus bahasa non baku itu sering kita gunakan untuk berbicara dengan teman sebaya dalam kehidupan sehari-hari. Karena kalau kita menggunakan bahasa baku untuk berbicara dengan teman pasti terkesan sangat kaku. Jadi kita harus tahu dulu apa itu pengertian dari bahasa baku. Bahasa baku itu digunakan sebagai bahasa persatuan dalam masyarakat, bahasa yang mempunyai banyak bahasa. Pas di sini teman-teman sedikit pusing untuk memahami kalimat pertama itu. Jadi artinya sebagai contoh, Indonesia itu adalah negara yang mempunyai banyak sekali bahasa-bahasa daerah. Nah, dari banyaknya bahasa-bahasa daerah itu, masyarakat Indonesia sepakat untuk menggunakan satu bahasa saja untuk mempersatukan mereka, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu dijadikan sebagai bahasa persatuan, dan bahasa persatuan itu adalah bahasa baku. Bahasa baku umumnya ditegakkan melalui kamus, tata bahasa, pelafalan, lembaga bahasa, satu suku, serta penggunaannya di masyarakat, yaitu di tengah masyarakat pemerintahan dan sekolah. Dari sudut kebahasaan, perbedaan antara bahasa baku dan bahasa non baku itu menyangkut ejaan yang disempurnakan atau EJD. Teman-teman pasti sudah tahu apa ejaan yang disempurnakan karena kita belajar bahasa Indonesia kan sudah dari SD itu. Nah, semua kata-kata yang tidak sesuai dengan ejaan yang disempurnakan atau menyimpang dari ejaan yang disempurnakan itulah yang kita sebut dengan non baku atau kata tidak baku itu tadi. Dan bahasa gaul itu masuk dalam bahasa tidak baku. Sekarang kita masuk ke pengertian dari bahasa gaul. Bahasa gaul atau argot atau bahasa prokem adalah penggunaan kata-kata dalam bahasa yang tidak resmi dan ekspresi yang bukan merupakan standar penuturan dialek atau bahasa. Jadi bahasa gaul itu tidak termasuk bahasa Indonesia dan tidak juga termasuk dalam bahasa daerah. Bahasa gaul itu adalah bahasa yang dibuat. Dia itu seperti bahasa rahasia, seperti bahasa kode awal. Dan bahasa gaul itu biasanya dan benar. Nah, ini adalah tanda bahwa bahasa gaul itu sudah menjadi hal yang umum dan bahkan sudah terasimilasi di lingkungan masyarakat. Ini adalah beberapa contoh dari bahasa gaul yang sering kita gunakan, dan saya yakin teman-teman yang ada di sini sudah sering juga menggunakan bahasa ini. Jadi salah satu contohnya itu ada dari bahasa bakunya berkata, sekarang kita menggunakan kata bilang. Kata bilang itu artinya itu ukuran. Jadi tidak sesuai sekali kalau kata berkata itu diganti dengan kata bilang. Terus yang kedua, dari kata baku berbicara kita ganti menjadi ngomong. Pasti teman-teman sini kalau berbicara dengan teman bilang ini, dia ada ngomong gini, teman tahu jadi gitu toh. Nah, itu adalah bahasa gaul yang kita gunakan sekarang. Terus tadi kita juga ada singgung soal bahasa yang kita persingkat dari sudah jadi su, dari tidak ada jadi tidak ada. Nah, ini masuk di penghilangan pendekatan kata atau kontraksi dari frasa atau kata panjang, dari terima kasih menjadi terius, dari bagaimana jadi gimana. Nah, sekarang kita masuk ke intinya. Apa itu korelasi dari penggunaan bahasa gaul terhadap kalau mereka menulis surat
Itulah perbedaan dari perkembangan bahasa saat ini. Dan penggunaan bahasa gaul ini memiliki dampak positif serta dampak negatif. Dampak positifnya itu yang pertama, bahasa gaul ini bisa menambah keragaman bahasa yang ada di Indonesia. Dan yang kedua, kita semua pasti setuju dengan ini, bahasa gaul itu lebih enak untuk didengar dan lebih nyaman untuk diucapkan. Kalau kita kan berbicara dengan kita punya teman-teman, bahasa baku pasti terkesannya gitu, kita berhubungan itu seperti kaku sekali, seperti tidak dekat. Tapi kalau kita menggunakan bahasa gaul untuk berbicara dengan kita punya teman-teman, itu rasanya seperti percakapannya lebih santai, kita punya hubungan semakin dekat gitu. Nah, dari sisi negatifnya, bahasa gaul itu adalah lunturnya budaya berbahasa Indonesia yang baku, khususnya bahasa Indonesia. Kita jadi sulit untuk membedakan ini tadi bahasa Indonesia yang baik dan benar yang saya ucapkan, atau tadi saya nih sudah menggunakan bahasa gaul. Kita jadi setengah mati untuk membedakan kedua hal tersebut, karena kita terlalu sering menggunakan bahasa kita tujuannya agar pembicaraan itu lebih terasa ringan. Jadi sekian presentasi bab 2 dari saya. Selanjutnya teman saya ini akan mempresentasi, tapi itu masalah. Selamat siang semuanya. Kalau tadi teman saya Bella dan juga Neta sudah membahas mengenai latar belakang dan juga landasan teori dari materi yang kami bawakan, maka pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pembahasan mengenai materi yang kami bawakan. Jadi ini merupakan bagian inti dari penelitian yang kami lakukan. Jadi besar harapan kami bahwa teman-teman yang hadir di sini dapat memperhatikan dengan baik terkait dengan penelitian yang kami lakukan. Jadi sudah pasti bahwa dalam pembahasan kami pertama itu ada waktu dan tempat penelitian. Sudah pasti bahwa tempat penelitian kami itu di SMA Negeri 1 Langkerembong, dan waktu penelitian ini sendiri itu berlangsung selama kurang lebih 1 bulan dari Januari 2023 sampai dengan akhir Januari 2023. Untuk populasi dan sampel, di sini populasi yang kami gunakan sesuai dengan judul kami yaitu siswa-siswi SMA Negeri 1 Langkerembong. Sedangkan untuk sampelnya sendiri kami menggunakan respondening itu sebanyak 105 orang. Selanjutnya itu terkait dengan teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Di sini terkait dengan teknik pengumpulan data, yaitu pengambilan data ini dilakukan terhadap siswa-siswi SMA Negeri 1 Langkerembong. Jadi khusus internal SMA Negeri. Untuk selanjutnya ada pertanyaan-pertanyaan yang kami paparkan dalam link tersebut. Itu mulai dari identitas sudah jelas, mulai dari nama, kelas, sekolah, asal. Setelah itu ada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan materi kami, yaitu mulai dari tahukah Anda apa itu bahasa gaul? Setelah itu ada jika Anda menjawab ya pada pertanyaan sebelumnya, jelaskan apa itu bahasa gaul menurut pendapatmu sendiri. Setelah itu ada juga pertanyaan, sebutkan bahasa gaul yang Anda ketahui. Setelah itu, apakah Anda sering menggunakan bahasa gaul? Setelah itu juga ada, menurut kamu apakah bahasa gaul itu penting? Setelah itu, jika Anda menjawab ya pada pertanyaan sebelumnya, jelaskan apa pentingnya menggunakan bahasa gaul. Setelah itu ada pertanyaan, jika menurut Anda bahasa gaul itu penting, jadi apa gunanya kita belajar bahasa Indonesia? Dan yang terakhir, apa alasan Anda menggunakan bahasa gaul? Sudah jelas pasti bahwa pertanyaan-pertanyaan yang kami paparkan dalam link tersebut sudah sesuai dengan judul penelitian kami, yaitu pengaruh dari kita sebagai siswa-siswi khususnya para remaja untuk setidaknya bisa mengurangi penggunaan bahasa gaul di kalangan SMA Negeri 1 Langkerembong. Lalu apa saja upayanya? Bisa kita lihat di PPT. Yang pertama ada membiasakan penggunaan bahasa untuk menggunakan bahasa Indonesia. Setelah itu juga ada mengikuti kegiatan yang dapat mengembangkan potensi berbahasa Indonesia. Salah satunya tadi kegiatan kita seperti hari ini. Dan juga yang terakhir dan tidak kalah pentingnya itu mencintai bahasa Indonesia. Bukan hanya mencintai dia yang tidak pasti, tapi kita harus mencintai bahasa Indonesia yang sudah jelas pasti. Jadi kita lihat teman-teman, saya penelitian kami ini dilakukan di SMA Negeri 1 Langkerembong. Sampelnya sebanyak 105 orang dan diperoleh berdasarkan hasil survei bahwa banyak kalangan di sekitar kita ini itu menggunakan bahasa Indonesia itu banyak, maksudnya banyak yang menggunakan bahasa gaul, tapi merasa bahwa
juga untuk mempraktikannya. Jadi sekian saja dari saya. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Kalau ada yang salah, kalau ada yang sayang mohon diungkap. Selanjutnya saya kembalikan kepada dari kami. Terima kasih banyak sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat. Saya akan langsung memberikan kesempatan kepada para teman audiens untuk bertanya mengenai materi yang dibawakan. Untuk diingat, pertanyaan yang dapat disampaikan maksimal ada 5. Terima kasih. IPS 2. Pertanyaan saya, kenapa menggunakan bahasa gaul atau bahasa Indonesia yang tidak baku dapat berpengaruh terhadap eksistensi bahasa Indonesia, sementara mencangkup percakapan dalam bahasa gaul tersebut masih menggunakan bahasa Indonesia? Hanya perbedaannya bahasa Indonesia yang baku dan bahasa Indonesia yang tidak baku. Terima kasih. Ini bukan pertanyaan, perlukah kami kan dikatakan audiens toh? Ya sih. Seminar seperti ini perlu ada pertanyaan untuk melengkapi mereka punya karya supaya sempurna keluarnya, sehingga perlu sekali kita bertanya atau kita memberikan masukan. Mungkin begini, karena saya lihat dari awal sampai terakhir kita sudah bagus sekali. Mungkin perlu dimasukkan juga, jangan terlalu kita menyepelekan bahasa gaul. Memang kamu punya tadi maksudnya bahasa gaul itu membuat keberadaan bahasa Indonesia ini tidak bagus, sudah tidak baku lagi. Barangkali bisa jangan kita terlalu buang itu bahasa baku. Saya lihat dari segi sosialnya, saya hanya lihat dari satu segi sosialnya saja. Orang lebih akrab kalau menggunakan bahasa gaul. Tetapi kalau kita buang seperti itu saja, nanti tidak ada keagamaan lagi. Seperti yang Anda tanya tadi bahwa ya menggunakan bahasa Inggris dalam bahasa baku Indonesia, bahasa Indonesia gitu. Mungkin di tulisan ini juga, maksudnya jangan terlalu buang itu bahasa baku, bahasa gaul. Mungkin kita ada kata-kata di dalamnya yang mengatakan bahwa memang perlu dan pentingnya juga bahasa gaul. Dilihat dari segi sosialnya, menambah keakraban. Misalnya kamu antara teman-temannya, saya rasa tidak menggunakan bahasa baku yang benar. Mungkin pakai bahasa gaul itu sehingga lebih akrab. Begitu juga kita di rumah. Ya ini hanya masukan, bukan pertanyaan, hanya masukan. Mungkin bisa terletakkan di mana terserah penulis. Dan pada saat ini saya menyampaikan acungan jempol untuk kedua sumber hari ini. Tadi yang kelas apa sempat ikut, tapi saya bagus, berbagai pertanyaan tadi. Terima kasih. Ini hanya masukan. Perkenalkan, nama saya Maria Elizabeth Dekarista, saya berasal dari kelas 12 IPA 2. Jadi kepada anggota kelompok dari saudari Neta dan kawan-kawan, jadi seperti yang kita ketahui bahwa bahasa gaul itu bukan hanya dari bahasa asing atau memadu-padakan bahasa asing, bahasa daerah tadi dengan bahasa Indonesia, namun juga ada bahasa serapan. Nah, bahasa serapan itu contohnya seperti kata analisis. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa kita itu sering menggunakan kata analisa dan kata analisis. Nah, jadi kan kita tidak tahu yang mana itu yang sebenarnya yang benar dalam KBBI, apakah kata analisis atau kata analisa. Nah, pertanyaan lanjutannya adalah solusi apa yang bisa kelompok tawarkan untuk solusi untuk tingkat sistemnya. Jadi solusi tingkat sistemnya, jika sistemnya sudah baik, namun kan kita ini selalu berfokus pada hasilnya. Jadi bagian sistemnya itu atau aturan dan kaidah-kaidah di mana kita itu tahu bagaimana cara membedakan bahasa serapan yang memang dia itu bahasa yang sebenarnya baku dan bahasa yang sebenarnya tidak baku. Jadi di sini saya lebih bertanya kepada solusi tingkat sistemnya dari kelompok. Jadi sekian. Di sini saya mungkin tidak bertanya mengenai isinya dulu ya.
saya berbicara dulu soal karya ilmiah itu sendiri. Jadi tadi adik-adik sudah jelaskan, termasuk juga memaparkan sistematika karya ilmiah. Ya, salah satunya tadi adalah ada landasan teori di bab yang kedua. Ya, jadi di sini saya hanya mau tahu saja supaya bisa membuktikan bahwa karya ilmiah ini sah begitu dan layak. Ya, jadi saya berbicara dulu soal landasan teori. Jadi saya mau kelompok memberikan sedikit pemaparan tentang kajian pustaka yang sudah kamu lakukan, daftar referensi yang sudah kamu pakai, apakah itu misalnya buku atau mungkin jurnal-jurnal tertentu yang membuat akhirnya kamu tertarik membuat penelitian dan menghasilkan karya ilmiah dengan judul yang kamu ambil tadi. Ya, bisa dimengerti maksudnya. Jadi saya mau dijelaskan tentang kajian pustaka yang kamu pakai, yang kemudian dijadikan sebagai landasan teori, sehingga karya ilmiah ini bisa dianggap kuat karena kalian sudah melakukan kajian pustaka yang valid, begitu, jadi mengenai referensi dan sumber data yang sudah kalian ambil. Begitu. Terima kasih. Terima kasih untuk waktu dan saran yang sudah diberikan. Sekarang kami dari kelompok 2 ingin menjawab pertanyaan yang sudah diberikan oleh audiens. Jadi pertanyaan pertama itu dari Jona. Yang kami tangkap dari pertanyaan Jona itu adalah pendapatnya kami tentang penggunaan bahasa campuran antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia di sekolah, sektor pendidikan. Itu yang kami tangkap dari apa yang Jona tanya. Jadi menurut kami, sektor pendidikan itu kan kita belajar sekitar 3 bahasa sekarang dari SMA tuh. Ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris, ada bahasa Jerman. Jadi menurut kami kalau dari sisi bahasa Indonesia itu salah. Kenapa salah? Karena dari sisi kaidah itu sudah salah. Tapi kalau dari sisi bahasa Inggris itu juga tidak apa-apa tuh. Jadi kita menerapkan bahasa Inggris itu dalam kita punya kehidupan di sekolah. Tapi kalau dihubungkan dengan yang kami bawa tadi, materi yang kami bawa, kami punya pendapat dari kami yang kelompok itu adalah salah. Kami tidak setuju. Menurut kami kalau bahasa Indonesia silahkan pakai bahasa Indonesia saja, tidak usah dicampur-campur dengan bahasa Inggris gitu. Terus dari Rena dari kelas IPS 2. Di sini Rena inti dari yang Rena ngomong tadi menurut kami adalah, menurut Rena bahasa gaul itu adalah bahasa Indonesia. Bahasa gaul itu termasuk dalam bahasa Indonesia. Itu menurut Rena. Tapi perlu kami pertegas kembali. Di slide sebelumnya itu di bagian kaidah, di bagian pembahasannya kan, di bagian landasan teori itu bahasa gaul itu bukan merupakan bahasa. Dia itu hanya penggunaan kata-kata. Dia itu bukan merupakan bahasa Indonesia dan bukan juga merupakan bahasa daerah. Jadi pertanyaan dari Rena itu untuk bahasa gaul termasuk bahasa Indonesia itu sudah salah menurut kami karena dari kajian teori yang kami bahas tadi itu tidak sesuai. Terus kenapa bahasa gaul itu bisa menggeser eksistensi bahasa Indonesia? Menurut kami bahasa gaul yang kami seperti yang sedang jelaskan tadi itu tentang bahasa Indonesia itu bukan hanya gini ngomong, tapi kita harus tahu kaidah-kaidahnya dalam berbahasa itu. Itu baru namanya kita berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi bahasa Indonesia tidak hanya ngomong, tapi ada kaidah-kaidah. Itu menurut kami. Ya, baik, untuk menjawab pertanyaan selanjutnya, karena masalah waktu kami tidak menerima sanggahan. Terima kasih, mohon dilanjutkan. Baik, terima kasih untuk pertanyaan dari saudari Risa. Apa solusi tingkat sistem dari adakah cara kita membedakan antara bahasa serapan dengan bahasa Indonesia? Cara kita membedakan sudah ada, yaitu yang sudah kami sebutkan tadi, pelafalannya dari segi ejaan yang disempurnakan. Itu tadi yang itu bisa menjadi patokan apakah ini bahasa serapan atau bahasa Indonesia. Itu pertanyaan pertama. Bagian untuk pertanyaan kedua, pertanyaan lanjutan dari Rita, apa solusi tingkat sistem agar bahasa Indonesia ini jadi bahasa baku atau yang bisa kita gunakan dalam hidup sehari-hari? Nah, oke. Baik, solusi tingkat sistem yang dimaksud Rita di sini yang kami tangkap adalah solusi tingkat sistem di sistem lingkungan siswa maksudnya. Berarti solusi tingkat sistem itu berarti penerapannya atau sistemnya. Sehingga di sini kami
bisa menjawab bahwa solusi 3 sistem dari penggunaan bahasa baku ini adalah yang pertama belajar teorinya terlebih dahulu, tapi diikuti atau dengan syarat diikuti dengan pembiasaan penggunaan dalam kehidupan sehari-hari dan juga melaksanakan upaya-upaya yang sudah kami paparkan di dalam materi kami hari ini. Itu saja jawaban kami untuk Saudari Rista. Terima kasih. Untuk menjawab pertanyaan terakhir dari Ibu Rista, jadi tadi pertanyaannya terkait dengan apa yang melandasi kami sehingga kami itu bisa menyusun bagian dari landasan teori, kira-kira bagian atau dari mana kami bisa memperkuat dari landasan teori kami. Jadi kami perlu pertegas bahwa untuk landasan teori kami ini sendiri itu kami perkuat dari salah satu jurnal nasional yang pada saat itu disampaikan pada waktu Seminar Nasional Bahasa dan Sastra oleh Joko Soleman, lebih tepatnya edisi ketiga tahun 2018. Dan juga tentunya untuk kaidah-kaidahnya sendiri itu kami perkuat dengan EYD dan juga beberapa jurnal-jurnal dari universitas-universitas, salah satunya dari Universitas di Jambi. Terima kasih. Baik, jawaban dari kelompok ini sekaligus menjadi penutup dalam kegiatan ini. Tapi sebelum itu, marilah kita berdoa. Untuk LT kami persilakan.